Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 10 September tahun 2022. 10 September tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul ketulusan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 10 September 2022 dengan judul ketulusan. Dan ayat firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, Dia ini adalah Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kebulatan maksud ketaatan sepenuh hati kepada Allah adalah syarat yang ditunjukkan oleh kata-kata juru selamat itu. Biarlah maksud ikhlas dan teguh untuk melihat kebenaran supaya diturut berapapun harganya, dan engkau akan menerima penerangan ilahi. Kesalehan sejati mulai apabila segala kompromi dengan dosa berakhir. Kemudian bahasa hati dan akan menjadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Menyerah kepada pencobaan mulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Jika kita tidak memilih untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, maka kita berada dalam kegelapan. Bila kita tidak menahankan sebagian, berarti kita sedang membiarkan pintu terbuka yang melaluinya setan akan masuk untuk menyesatkan kita dengan cobaan-cobaannya. Dia tahu jika dia dapat mengaburkan penglihatan kita agar mata iman tidak dapat melihat Allah, tidak akan ada penghalang terhadap dosa. Kita hidup di masa yang genting. Cahaya bersinar dalam sinar yang terang di sekitar kita. Jika terang ini diterima dan dihargai dengan benar, itu akan menjadi berkat bagi kita dan orang lain. Tetapi jika kita percaya bahwa kebijaksanaan dan kekuatan kita sendiri atau pada kebijaksanaan dan kekuatan sesama kita manusia, itu akan berubah menjadi racun. Dalam perjuangan untuk hidup kekal, kita tidak bisa bersandar pada satu sama lain. Roti hidup harus dimakan oleh setiap orang. Secara individu, kita harus mengambil bagian darinya agar jiwa, tubuh, dan pikiran dapat dihidupkan kembali dan diperkuat oleh kuasanya yang mengubah, sehingga menyatu dengan pikiran dan karakter Yesus Kristus. Allah harus dijadikan sebagai yang pertama dan bahkan yang terakhir, dan yang paling penting adalah yang terbaik dalam segala hal. Jadi kalau kita mau ikut Yesus, kita mesti ikut dengan tulus. Jadi tidak ada motif. Kita ikut Yesus tidak ada motif untuk supaya kelihatan baik dan sebagainya. Tapi mengikuti Yesus harus tulus. Jadi kalau mengikuti Yesus harus tulus, artinya apa yang dia hidupkan itulah yang kita hidupkan. Dan ini yang kadang paling sulit. Sebenarnya ini paling gampang, tapi justru paling sulit untuk kita lakukan. Bagaimana kita harus meneladani Yesus dari kata-kata kita, sikap kita. Nah, katanya kita ini kan pengikut Yesus. Jadi bagaimana kita tidak
harus tampilkan kehidupan Yesus melalui kehidupan kita. Ini tantangan bagi kita hari ini. Apakah kita mengaku kita pengikut Yesus? Apakah kita sudah menampilkan Yesus melalui hidup kita? Saya bergumul, saudara-saudara juga bergumul untuk hal ini. Mari kita berdoa hari ini, pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kita, membantu kita, agar kita dapat menampilkan Yesus dalam kehidupan kita kepada orang lain. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman yang begitu indah kami terima hari ini. Biarlah dapat menguatkan kami. Berkati kami sepanjang hari ini Bapa, khusus di hari Sabat Tuhan yang suci, boleh kami beribadah dan mendapatkan banyak berkat yang limpah bagi hidup kami. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan berkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.